Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mata kuliah hukum ekonomi dari dosen pengampu Pak Temi Widya. Apa sih hukum ekonomi itu? Nah, hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kehidupan negara, baik itu privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis, mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian nasional. Dalam hal ini, peran hukum adalah untuk membatasi dan mengatur kegiatan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak masyarakat. Sebagai negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban melindungi hak dan kepentingan masyarakat dalam bentuk hukum yang umum. Hukum formal inilah yang akan mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi akan diatur dengan undang-undang formal sebagai sarana untuk mencapai kebijakan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kecerdasan bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uhia Ayuningsi, Prodi Ekonomi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid semester 3. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di dalamnya terdapat 5 ayat. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip bersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nasional, di mana pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Nah, apa maksud dari pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 1 itu sendiri? Nah, di sini maksudnya adalah ayat 1 pasal 33 Undang-Undang 1945 menjelaskan tentang perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia tidak berasaskan liberal maupun sosialis, tetapi berasaskan kekeluargaan. Dengan berasas kekeluargaan diharapkan perekonomian menjadi lebih makmur dan adil. Contoh bentuk perekonomian berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk perekonomian yang cocok berdasarkan pasal tersebut adalah koperasi, karena koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana koperasi disebut sebagai asas kekeluargaan?
Karena koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 yang berbunyi badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut, kita sudah jelas mengetahui bahwa koperasi adalah usaha bersama dengan satu tujuan yang sama dengan pembagian yang adil, baik tugas maupun posisi yang diberikan. Hal itu mencerminkan gotong royong dalam berkoperasi sangat diperlukan. Begitu juga asas kekeluargaan harus dijunjung tinggi dalam berkoperasi. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjunjung tinggi demokrasi dan juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembangunan nasional haruslah dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusianya, bukan sekedar ekonominya. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dan berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.